tidak ada perbedaan mau melihat dari segi apa aja suku, etnis dan lain-lain. Tidak ada lagi identitas di dalam ASN, di dalam bidang apa ya. Di situlah akan terjadi perubahan. Mana berani Pak PDIP, Pak? Nah, itu persoalannya, Pak. Itu kan saya bilang tadi. Orang dia ditunggangi sama MUI kok. Iya, kalaupun Prabowo jadi. Iya kan, Berani, kalau dia berani. Karena dia akan kembalikan Orde Baru, Pak. Dia otoriter, Pak. Cuman ya itu tadi saya bilang, kalian siap-siap balik ke Orde Baru. Hati-hati kalau main TikTokan, YouTubean, jangan singgung-singgung pemerintah. Jujur ya, sering mengikuti. Saya cuma narasi. Ada orang-orang yang udah bijak. Saya selalu kalimatnya dia menurut hemat saya, menurut baik saya, mereka tidak akan mengatakan ini yang terbaik. Saya JS Satyapi, kalau JE Prof Doktor yang pakar hukum yang orang bijak gitu. Kalau dijebak dengan pertanyaan itu, dia tidak akan menjawab ini gitu, itu gitu. Dia selalu dengan kata menurut hemat saya, menurut baiknya saya gitu. Yang ini. Ini saya senang itu. Oleh sebab itu saya akan memilih menurut hemat saya untuk memilih Ganjar. Karena apa? Saya bilang tegasnya karena PDIP itu adalah partai ideologis. Itu menurut saya. Dia itu adalah Pancasila, nasionalisme Indonesia, bukan transnasionalisme. Itu contoh. Oleh sebab itu saya bilang tadi, kemarin beberapa kali, kenapa saya ke PDI? Karena saya memegang rohnya PDI-nya itu gitu. Yang rohnya itu, yang ideologisnya itu. Nanti pun apapun yang terjadi mereka yang dikarenakan orang-orang yang subjektivitas itu kalau melakukan hal tidak ingin kita boleh pakai apanya itu, rohnya itu untuk melawan mereka. Tetapi kalau partai lain yang tokoh-tokoh lain mereka tidak punya roh untuk menggunakan, memblame pemimpin mereka. Hanya ada di partai PDI yang ada begitu, yang membela benar-benar Pancasila, yang nasionalisme murni itu, bukan transnasionalisme. Dia benar-benar Pak berideologi. Oleh sebab itu partai PDI itu adalah partai ideologis. Saya sudah 3-40 tahun. Jadi bottom line. Sekarang menurut hemat saya, bisakah PDI ini, grupnya si Ganjar ini, membuat suatu perubahan di Indonesia? Question mark. Bisa nggak? Ya saya juga kalau udah mereka terpilih bisa atau enggak kan tinggal kita menunggu ya. Enggak, maksudnya gini, ada potensial nggak, ada niat nggak mereka mengadakan perubahan? Itu yang kamu harus lihat. Di antara tiga nih, ya salah satu paling dikit, at least kita masih ada harapan, ada perubahan. Kita cuma bisa berharap, soalnya tiga-tiganya busuk. Enggak, cuma satu Pak. Kalau cita-cita kita cuma satu, yang kan saya sama Pak Andi sama. Mereka kalaupun jadi, kalau mereka tidak mau merubah, saya bilang paradigma negara yang masih ada di KTP ada Islamnya, penguasaan negara ada yang aliran birunya di militer, ada nasionalis, itu kita nggak akan maju. Intervensi lembaga agama di bidang-bidang kenegaraan kita nggak akan maju. Di bidang ekonomi itu mereka pun naik. Kalaupun mereka naik tidak akan perubahan secara signifikan di negara kita. Kecuali cuma satu Pak, seorang presiden kalau dia naik nanti dan dia merubah sistem ya paradigma di negara kesatuan Republik Indonesia bahwa ya tidak ada agama di KTP, sudah tidak ada perbedaan mau melihat dari segi apa aja suku, etnis dan lain-lain, tidak ada lagi identitas di dalam ASN, di dalam bidang apa ya. Di situlah akan terjadi perubahan. Mana berani Pak PDIP, Pak? Nah, itu persoalannya, Pak. Itu kan saya bilang tadi. Orang dia ditunggangi sama MUI kok. Iya, kalaupun Prabowo jadi.
Ya kan, Berani, kalau dia Pak. Pak, Berani. Karena percaya. dia akan kembalikan Orde Baru, Pak. Dia otoriter, Pak. Cuman ya itu tadi saya bilang, kalian siap-siap balik ke Orde Baru. Hati-hati kalau main TikTokan, YouTubean, jangan singgung-singgung pemerintah. Iya. Jangan singgung-singgung agama, jangan singgung pemerintah. Kena pasti, masuk. Subversif undang-undangnya, bukan penistaan agama. Subversif. Nah, dikasih Lucy dulu nih, Lucy. Lucy! Waduh, mak dong, mak nih. Ini karena musuh kalian nih sekarang mak banteng nih. Tapi Salam Bapak Festival dan salam semuanya. Ibu Lucy Laptop, Selamat malam. luar biasa. Selamat malam. Iya. Pak Teddy itu keras kepala lah dia. Iya, boleh-boleh saja lah. Sudah bosan Pak Teddy. Bosan, tahu nggak bosan? 78 tahun Indonesia merdeka, tidak kelar-kelar intoleran. Coba, intoleran saja dibasmi, ada Iya. ditiadakan. Itu namanya bernyali. Benar. Partai bernyali. Tetapi itu diam saja. Iya. Gereja ditutup, diam saja. Iya. Orang beribadah dibubarkan, diam saja. Mau anak cucu sampai turun temurun nanti, sampai akhir zaman nanti seperti itu saja. Nggak boleh gitu dong. Kalau udah orang udah bosan, itu bosan. Ini eranya teknologi canggih, era anak-anak muda. Itulah penerus bangsa. Itulah penerus untuk menjaga NKRI ini jangan sampai tumbang Pancasila itu. Anak-anak muda itu dikasih semangat, dikasih dorongan. Preach it, sister. Enggak sayang sama anak cucu kalian nanti. Kita udah mati loh. Tapi anak cucu nanti porak-poranda. Anak cucunya Pak Teddy di Amerika, Bu Lucy. Emang gua pikirin. Anak cucunya nanti. Anak cucunya Pak Teddy di Amerika. Iya. Kita sekarang senang-senang saja ya. Tetapi nanti anak cucu buyut kalian nanti, lihat saja. Ini mempertaruhkan nyawa untuk merebut NKRI ini. Jadi jangan dibiarkan anak-anak muda itu ketakutan melulu kepada orang-orang tua. Udah tua itu, dia tidak punya tenaga lagi untuk membangun NKRI ini. Ini untuk anak-anak muda, dianjurkan. Anak-anak muda 30 atau 40 mengikuti jejaknya Gibran. Wah, luar biasa anak-anak muda ini. Iya dong. Seperti pendiri Sumpah Pemuda, kan pemuda. Pemuda-pemudi. Itu yang diajar baik-baik. Soekarno jadi presiden usia berapa ya? Yang udah bongkok-bongkok, udah uban-ubanan. Ini era teknologi canggih. Diajarlah anak-anak bangsa supaya kalian itu loh penerus bangsa, generasi bangsa ini untuk memperkokohkan NKRI ini, berideologi Pancasila, berbineka tunggal ika NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, jangan dikoyak-koyak, kan begitu. Orang tua itu sudah lama makan garam itu sudah keriput, sudah bongkok, nggak lagi berdaya dia. Kecuali zaman dulu, pemudanya belum bangkit, sekarang udah banyak bangkit, udah banyak ke luar negeri menimba ilmu pengetahuan, kuliah. Jadi kan mereka itu anak bangsa yang unggul, kan begitu kita para orang-orang tua. Bosan dengar Bapak Teddy itu, bosan.
Kemana pendidikannya untuk anak-anak bangsa? Harus di sekolah kuliah Bosen masih tuh. minta sama Nggak apa-apa, jangan bosan Bu Lucy. Kalau nggak ada kompornya jeblok, kita nggak ada rame nih. Pak Teddy hebat ini loh. Dia berani melawan arus ini, Pak Teddy ini patut dihargai nih. Dan apa namanya, satu-satunya yang bisa menaklukkan Pak Jenderal Topik ini hanya Pak Teddy ini. Bentar ini ada bir bintang dulu, polisi standby ya, jangan dimatiin ya. Mana bir bintang tadi? Bir bintang saya kasih nyalain mikrofonnya. Bir bintang, Halo, silakan bir bintang. Pastor. Wah, Halo, ini marga Pastor. Sirait nih. Iya, Ajar di Pak iya. Teddy nih. Waduh nggak bener nih Pak Teddy nih. Amazing ini Pak Teddy ini. Pak Teddy ini sangat nasionalis Soekarnois gitu ya Pak Teddy ya. Pak Teddy itu saya sekeluarga saya itu saya juga heran melihat keluarga saya sangat PDIP. Padahal saya sudah menjelaskan kepada keluarga saya apa kekurangan dari paslon ini, dari partai ini, dari partai ini. Ya sebenarnya semua partai itu sih sama saja selama sistem pemilihan presiden itu atau pemilihan legislatif itu masih seperti ini. Partai hanya menjadi garong dari uang-uang rakyat yang ada di pemerintahan. Nah, seperti yang Pak Tobing bilang, seharusnya pemilihan legislatif itu dikembalikan lagi ke sistem yang dulu seperti zaman Orba, supaya tidak tercipta kembali koruptor-koruptor baru, karena para calon legislatif ini mereka mencalonkan dengan menghabiskan banyak uang pribadinya Pak Teddy, dengan mengiming-imingi rakyat, dengan mereka membuat jalan-jalan beton supaya rakyat memilih mereka, tapi dengan tujuan mereka bisa 3 sampai 5 kali lipat meraup uang dari rakyat. Nah, Pak Teddy, saya kembalikan lagi ke soal keluarga saya yang memilih PDIP dari zaman dahulu, sampai pemikirannya juga ikut tercuci otak. Nah, jadi seperti pengalaman dari Pak Tobing zaman dulu yang menjadi caleg di saya tidak tahu di mana, mungkin di daerah Sumatera Utara. Beliau mengatakan bahwa keluarga-keluarga dekatnya juga mengatakan, buat apa saya memilih Anda jika tidak ada uang yang Anda berikan kepada saya, katanya begitu. Ternyata di orang-orang Batak juga begitu, Pak Teddy. Orang tua saya juga mengatakan begitu, Pak Teddy. Dan juga Pak Teddy, saya juga tadinya seorang Soekarnois, tapi setelah saya mempelajari sejarah, PDIP ini selalu bernostalgia dengan masa lalu. Padahal memang Pak Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, tapi seiring berjalannya pemerintahan di bawah pemerintahan Soekarno, beliau mengkhianati teman-temannya, teman-teman sejawatnya. Seperti Pak Hatta dan Pak Sumitro yang merupakan ayah dari Prabowo. Mengapa saya katakan demikian, Pak Teddy? Karena Pak Hatta dan Pak Sumitro sudah mengatakan bahwa Indonesia harusnya fokus pada pendidikan, bukan fokus pada peta politik yang ada pada zaman itu, Pak Teddy. Apa yang Soekarno lakukan kepada Pak Hatta dijadikan tahanan politik di Indonesia, sebagai tahanan kota, supaya Pak Hatta tidak bisa mendirikan partai politik atau gerakan-gerakan politik yang menentang pemerintahan pada zaman itu. Dan itu juga terjadi pada Pak Sumitro, sehingga Pak Sumitro melarikan diri ke luar negeri, Pak. Jadi itulah salah satu saya menghargai peran dari Pak Soeharto yang menggulingkan pemerintahan Soekarno. Itu yang dikatakan korban dari G30 SPKI, keturunan dari G30 SPKI,
bahwa mereka menceritakan bahwa Soekarno adalah simpatisan komunisme pada zaman itu. Bisa dicek pada channel YouTube-nya Deddy Corbuzier yang mewawancarai keluarga dari anak dari Jenderal Ahmad Yani. Demikian Pastor Paul, silakan saya kembalikan kepada Bapak Pastor. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Sirait. Kita lanjut dulu nih ya. Sebentar saya bacakan dulu, habis ini ulat bulu ya, standby ya. Terima kasih Andre Hartono. Ya ini saweran-saweran mulai ya. Link 08 Six Wing. Wah ini Six Wing ini hampir tiap hari nyawer nih ya, luar biasa. Don Denderon, janji Pak Prabowo tidak muluk. Benar ya saudara ya. Dia nggak muluk-muluk janjinya Prabowo ya. Salah satunya kasih makan gratis. Ayo guys, dukung Prabowo 1 putaran. Janjinya nggak muluk saudara. Dia nggak banyak bacot saudara ya. Karena memang nggak pinter ngomong. Karena nggak pinter ngomong dia. Bukan apa-apa memang nggak pinter ngomong dia. Ya. Ini ya, Gaspol menangkan 0-2 1 putaran. Ombak, thank you ya. SC2, God bless you. Oke, kita lanjut ulat bulu, masuk. Ulat bulu masuk, bawa ganja. Ulat bulu Ya. 1 masuk. Ganjanya dihisap dulu. Oke. Begini Pak Teddy ya, saya membantu Pak Teddy. Kalau ulat bulu masuk kasih musik Ber- dulu, bentar. Ulat bulu Nah. masuk kasih lagu dulu.